guys, welcome back to my channel bersama dengan gue Maria Bulbul. Oke guys, hari ini video tentang cerita mistis yang ada di Citra Remaja Raya. Oke, cerita mistis ini ya pengalaman yang gue dapetin sendiri ya, bukan pengalaman pribadi ya yang gue dapetin. Oke, kalian mau, gue ada 4 tempat. Kalian mau yang mana? Springfield, Parkland, Spring Valley, apa Pakil? Ayo kalian mau yang mana? Silakan dipilih. Kalian mau yang mana? Ayo. Di mana yang mana? Ayo. Parkland, Pakil, Springfield, apa di Spring Valley? Kalian pilih yang mana? Ayo. Yang horor yang paling serem di mana kak? Yang paling serem tuh di Parkland. Yang di Parkland paling serem. Oke. Kalian mau yang mana? Oke, karena paling serem Parkland, gue mulai dari Parkland aja ya. Oke guys. Oke, asal mulanya itu kenapa gue bilang serem di Parkland? Asal mulanya itu gue itu ke rumah temen gue habis ngirim galon. Pulang taruh galon dan segala macam. Gue tuh ke Parkland ke rumah temen gue, kan udah gak ada kerjaan kan, kiriman udah selesai. Tuh gue sendiri posisinya ya, bukan sama mama gue sendiri posisinya. Ke Parkland tuh sendiri. Dari Parkland gue ke Parkland ke rumah temen gue. Terus dari Parkland masuk pos ke kiri. Kita ke pos ke kiri, mentok lurus mentok. Pokoknya dari pos ke kiri lurus saja, terus mentok, terus ke kanan. Habis itu kalian tahu apa yang terjadi di sana? Dimulailah di sini cerita horornya. Kan temen gue tuh punya anak 1 cowok. Oke. Habis itu gue kan mau main ke rumah temen gue karena udah gak ada kerjaan. Dia datangnya Sabtu Minggu doang, dia nggak stay di sini. Anaknya sekolah di Jakarta, emak bapaknya kerja di Jakarta, nggak mungkin dia stay di sini. Katanya capek bolak-balik. Capek. Oke. Terus habis itu dimulailah di sini horornya. Mari kita mulai horornya. Oke. Kalian tahu apa yang terjadi? Oke, kan tadi udah bilang kan dia punya anak 1. Gue lupa ingat rumahnya di mana. Terus gue berhenti tuh di sini. Ini kan ini rumah yang gue. Di sini rumah yang gue. Di sini gue rumah stop. Sini rumah teman gue nih ujung. Jadi dari sini ke sini tuh lumayan jauh. Nggak lumayan berapa pintu gitu. Ada 3 menit lah ke sono ya. Jadi kalian tahu dia punya anak 1. Jadi gue tuh instingnya itu insting abal-abalan, insting radar error. Jadi kalian, gue stop dong. Ini rumahnya nih, gue mikir ini rumahnya, soalnya warnanya cat kuning. Kemarin gue rumahnya cat kuning, yang di belakang emang cat kuning semua. Gue saking errornya nih. Oke, ini sih kayak tipe-tipe rumahnya, soalnya dulu dia belum pasang kanopi. Ini rumahnya nih. Oke, tapi kok udah dibangun, udah depannya tuh ada semen, ada herbal, ada pasir. Gue mikir apa dia mau renovasi rumahnya, kan dia nggak tinggal ya. Dia bilang dia nggak mau renovasi. Oke, jadi terus dia udah bangun apa tuh namanya, tembok pembatas. Kalau di RS itu boleh bangun tembok pembatas ya guys. Kalau di RE itu nggak boleh bangun tembok pembatas. Oke. Soalnya dulu boleh deh, tapi nggak boleh. Sekarang boleh ya, dulu nggak boleh. Cuma boleh 100 cm, nggak boleh lebih. Oke. Ada yang bangun di RE sampai full penuh tembok, itu langsung dibongkar sama developer. Oke guys, jadi kalau kalian mau bangun tembok pembatas itu 100 cm bagian kalian punya di RE. Oke, kita lanjut ke cerita.
Oke, jadi itu ada tembok pembatas. Gue mikir temen gue, oh, dia mau renovasi ya, katanya nggak mau renovasi, udah dia mau, tapi udah bikin tembok pembatas. Soalnya dia punya 2 rumah, dia satu, istrinya satu, jadi satu. Gue mikir, ya kan rumahnya 2 ya, kok tiba-tiba jadi satu. Ya udah deh, gue mati motor kan, ya udah kita lihat dulu, ya udah mati gue, ya udah deh gue coba dengerin dulu ya. Kalau misalnya dengar di rumah itu ada, soalnya pintunya ketutup, dia tuh pintunya nggak pernah tutup kecuali dia mau tidur ataupun nggak ada orang, nggak datang lagi ke rumahnya, dia baru tutup pintu. Jadi gue mikir, dia kok tutup pintu ya, enggak teni neng, enggak apa ya, enggak biasanya. Jadi gue lagi mikir nih, jadi ya gue stop nih, gue matiin kunci motor, gue matiin motor. Di situ dengerin, kalau dengar suara cowok berarti ini rumahnya, kan anaknya cowok ya, berarti ini rumahnya. Oke, gue dengerin nih. Oke, tiba-tiba ada suara anak cowok. Oh, ini berarti rumahnya. Gua turunin standar, cetek, motor turun. Terus udah mau turun, siap-siap turun. Tiba-tiba dengar suara anak cewek satu. Tadi gue udah mau turun, gue gak jadi turun, gue naik lagi. Wah, berarti ini bukan rumahnya nih. Terus gue naikin lagi standar gue, cetek. Gue baru mau start, gue baru mau nyalain motor kan, baru mau putar motor ke on kan. Terus gue dengar suara bapak-bapak manggil anaknya tuh, 2 bocah. Nah, suruh tidur gitu kan. Nah, habis itu 1 menit kemudian, kalian tahu, badan berat, kepala pusing, terus apa lagi, kepala pusing, terus mau mual, maksudnya mual gitu, kayak mau muntah gitu kan, sampai sini mau muntah kayak mual, gitu, gue udah kayak gitu. Terus kalian tahu, 1 menit kemudian depan gue panas, kemudian 1 menit kemudian belakang gue dingin. Oke, kalian tahu, abis itu apa, gue langsung mulai merinding bulu kuduk gue semuanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus udah gue nih, wah nggak beres nih, langsung nyalain motor, langsung ngebut gue sampai ke pos. Kalian tahu, gue sampai pos, gue omel-omelin posnya, gue omel-omelin security-nya. Terus security-nya gak salah apa-apa ya, gue omelin ya. Terus gue tanya ke security, Bapak itu gimana sih di belakang, ada apa sih? Terus security nanya, emang kenapa lu? Emang kenapa lu? Iya, orang gue di belakang, gue nyari rumah temen gue dengerin, gue kan gak hafal nomornya pak, gue cuma hafal rumahnya doang sih, bentuk-bentuknya. Padahal semua bentuk rumah di RS tuh sama sih, masih kecuali beda catnya doang. Terus akhirnya gue, iya saya itu di belakang tuh gue bingung nih pak, badan gue berat, kalau gue pusing, mual, depan panas, belakang dingin, itu kenapa sih pak? Gue tanya. Mau pada ketawa semua, gue pada ketawa semua, dan gue kayak enak dong. Sebenarnya nggak mau kasih tahu gue sih, gue kenapa itu. Terus lo kenapa lewat situ? Ya gue kan hafalnya lewat situ pak. Terus kenapa nggak lewat gang sebelumnya? Ya gue kan nggak hafal, ntar kalau gue salah rumah lagi gimana, nyasar gue gimana? Padahal sih nggak pakai nyasar sih, pakai muter doang, pasti sampai ke pos juga ujung-ujungnya. Kalau nggak mentok, nggak ada jalan. Terus ya gitu deh, akhirnya dibawa sama security. Terus gue bilang, ya udah bapak tunjukin deh jalan. Lah katanya udah tiap hari muter-muter pak, kalian nggak tahu jalan lagi. Iya gue kan nggak tahu gitu. Terus akhirnya dibawa jalan ke gang sebelumnya. Terus akhirnya nyampe di rumah temen gue dengan selamat kali ini. Oke, dengan selamat nyampe. Oke guys, terus habis itu gue cerita ke temen gue kan,
Lu belum makan kali, Mar. Bohong, lu belum makan ya. Lu enak aja gue bilang gue udah makan. Gue tuh perut gue full tau gak, penuh. Coba lu kesini. Terus akhirnya gue pulang dong. Akhirnya pulang ini. Cerita serem yang kedua, kalian tahu sesuatu, you know something? Ini bener-bener horor. Gue nyampe rumah, mandi, habis mandi ya tidur 1 jam kemudian. Habis tidur, oke, gue mau bertanya kepada kalian nih teman-teman, pernah gak sih kalian ngalamin waktu tidur tapi nih kalian tidur nih, badannya tidur tapi kalian ngerasa kalian itu nggak tidur, kayak kalian bangun fresh gitu, segar, tapi pas kalian bangun itu, tapi kalian pas bangun melek itu, tapi kalian di kasur, antara bangun, antara tidur nggak tidur sih menurut gua. Itu yang gua alamin loh teman-teman. Kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Buat baru kali ngalamin pertama kali loh. Oke guys, jujur ini horor banget buat gue ya. Soalnya gue sih bukan pencinta horor, gue tuh penakut ya, serius nih. Gue kasih tau aja sih, gue penakut. Terus kalian tahu apa? Kita lanjut nih ke cerita ya. Abis itu tidur kan, kasur dong punya kiri kanannya dong, pasti punya kiri kanan dong. Terus untung di kiri gue tidur sama mama gue di kiri, gue di kanan, gue deket jendela. Terus gue pegang bagian kanan gue, dan tangan kanan gue pegang bagian kasur, yang bagian kasur pinggirnya. Terus yang tangan kiri nih gue megang spray. Kenapa gue bisa sadar? Kenapa gue bisa tahu? Karena pas gue bangun gue masih pegang begini, posisinya sebegini nih. Terus gue tidur nih, itu tadi kan gue udah bilang, tadi gue udah tanya kepada kalian kan, pernah gak sih kalian ngalamin kayak gitu? Kalian tidur tapi berasa nggak tidur, tapi pas bangun badan kalian tidur gitu. Itu yang gue alamin. Gue alaminnya tuh, gue tidur tapi gue ngerasa gue di Parkland, dan gue berdiri di rumah itu loh, berdiri di rumah itu, titiknya di situ lokasinya. Gue lagi berdiri di situ kan, harusnya Parkland tuh penuh rumah dong. Masa rumah 600 rumah atau 800 rumah tiba-tiba hilang? Gak mungkin dong. Gue berdiri di titik situ, terus tiba-tiba Parkland tuh berubah jadi ladang, jadi padang hijau, padang rumput yang hijau, yang bagus banget. Kayak kalian nonton film yang bilang padang hijau rumput gitu, luas, gede. Terus kalian tahu, terus tiba-tiba ada sosok berdiri satu di ujung sono, di ujung Parkland, nggak tahu ujung Parkland yang mana pokoknya. Terus kalian tahu sosok itu adalah, tadinya gue nggak tahu sih, kamu di situ putih pokoknya putih gitu kan. Terus makin kesini kalian tahu sosok itu apa? Kalian tahu nggak sosok itu apa? Ya nggak tahu lah kan, nggak dikasih tahu sosok itu. Oke, gue kasih tahu nih. Sosok itu adalah sosok lontong putih. Oke, itu aja gue kasih tahu. Gue nggak mau kasih tahu lebihnya. Kalian tahu dong itu apa? Lontong. Oke, itu aja. Oke, karena gue nanti gue merinding sendiri nyebutin sosoknya. Oke, terus makin kesini makin deket, posisi gue kan tidur begini. Terus tiba-tiba hilang tuh padang rumput yang hijau itu hilang. Gue gitu tuh posisi begini nih, tidur kan, kalian tahu kan posisi tidur begini nih. Terus you know something, kalian tahu sesuatu enggak guys? Muka gue sama muka sosok itu begini loh, begini guys. Kalian tahu itu bedanya cuma berapa senti doang dari muka gue, gini doang, berapa senti gitu loh. Kalian tahu sosoknya, aduh gila, sosoknya itu benar-benar cowok, mukanya benar-benar hancur banget, hitam gosong banget itu. Oke guys,
Itu sampai gue, itu bener-bener nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Gue nggak tahu ya gue salah apa gue liat situ. Terus akhirnya gue cerita ke temen gue. Oh bukan, itu nanti, itu skip dulu. Akhirnya tuh kan temen gue nih punya nomor si rumah ini, punya grup di rumah, punya grup Paklen. Pokoknya setiap klaster itu punya grup masing-masing. Nah si temen gue kan masuk ke grup Paklen tuh, terus dia tahu yang punya rumah itu siapa, terus dia WA, terus dia kasih tahu gue besok, tapi itu di Jakarta sih ya. Dia kasih tahu gue lewat WA, katanya, "Man, lu tahu nggak?" "Enggak," gue bilang gitu. "Emang kenapa?" "Lu tahu nggak, itu rumah orangnya tuh nggak ada loh, orangnya tuh pulang kampung loh." Kalian tahu sesuatu? Langsung shock. Nyawa gue yang tadinya kekumpul full, tiba-tiba separuh hilang. Terus kalian belum tahu lagi, katanya yang punya rumah tuh anaknya cuma punya cowok loh, terus separuh lagi hilang. Langsung lemes gue. Aduh, gue bilang oh my god, gue bilang serius lo kok, ini konsisten ya. Gue tuh selalu konsisten dengan kata-kata serius lu, serius. Sampai teman gue bilang, emangnya gue nggak pernah serius apa? Nah, gue selalu konsisten, serius lu kok. Gue langsung gitu, serius lu. Hah? Terus siapa itu yang kemarin dong di rumah itu? Suara bapak-bapak sama anaknya, cowok cewek lagi, suruh tidur lagi. Oh my god, gue bilang, oh my god, itu siapa itu? Gue bilang, ayo lu siapa itu? Monyong, gue bilang. Gue malah takutin balik lagi, gue bilang. Terus akhirnya kan, nah gue seremnya udah, gue nggak pernah lewat jalan itu lagi. Serius, gue nggak pernah lewat jalan itu lagi. Terus kalian tahu, gue cerita ke sesepuh Paklen. Dia tuh tinggal di situ. Paklen dari belum ada PJU, belum ada air masuk, pokoknya Paklen perumahan Kelab, dia langsung tinggal sono bu. Dia itu penduduk pertama di Paklen. Terus gue cerita ke dia, malah dicandain gue. Kenapa nggak minta nomor toger aja, Maria? Terus kenapa lu nggak minta uang sekarung, Maria? Gue bilang, boro-boro minta toger sama uang sekarung. Gue bilang, boro-boro, gue udah ngibrit. Gue bilang, suruh gue minta toger sekarung sama uang sekarung. Gue bilang, bapak aja yang minta, gue nggak mau. Terus akhirnya gue istrinya ini cerita juga ke gue, katanya kalau di Islam itu jin itu bisa punya keluarga, bisa kawin, bisa nikah, kayak itu kayak gitu loh, kayak normal, kayak kita manusia biasa itu katanya. Kalau di agama gue sih kayaknya sih ada sih, tapi gue lupa pengen inilah ya. Ini gara-gara pendeta ceramah, gue malah main handphone nih begini, nggak tahu jadinya ya. Terus gue pikir ini ya serem juga ya, gue pikir ya. Terus akhirnya gue juga cerita nih kemarin, puasa kemarin gue cerita gitu. Ternyata juga ada yang ngalamin juga. Ternyata dia tuh suaminya kerja di kereta api, dia tuh tidur kadang sendirian kalau suaminya lagi jaga di kereta api malam kan suaminya sampai malam, dia shift malam kok nggak salah sih waktu itu. Katanya sih dia sendirian di rumah tidur, katanya sama anaknya berdua. Dia sama anaknya jadi dua orang, jadi dia tuh tidur dilemparin kacanya gitu pakai batu, tok gitu katanya. Terus dia akhirnya takut dong, dia buka horden, gak ada siapa-siapa, dia takut dong. Terus akhirnya dia sholat habis itu udahlah hilang itu suara-suara gitu lah ya. Terus habis itu dia tidur lagi. Oke guys, itu benar-benar horor banget. Itu benar-benar buat
itu bener-bener pengalaman gue sendiri loh, itu yang gue alami sendiri loh. Oke guys, jadi kalian kalian jangan takut ya. Yang gue cerita gini, kalian jadi nggak berani datang ke Parkland atau mengunjungi rumah kalian Parkland, atau kalian nggak berani nginep ya. Ini mungkin karena kebanyakan rumah dibeli orang yang nggak pernah datang, nggak pernah dikunjungin, maka tinggallah si makhluk sosok ini untuk masuk rumahnya yang kosong. Jadi gue saranin kalian datanglah ke rumah kalian untuk ngecek rumah kalian, bersih-bersihlah rumah kalian dan doakan rumah itu. Oke guys, jadi biar aman rumah itu nggak ada nggak masuk makhluk sosok begitu. Oke guys, oke, jadi kalian nggak usah takut. Ya kan kita punya Tuhan masing-masing ya, jadi kita doa saja sama Tuhan masing-masing kita. Oke, itu aja sih cerita horor gue. Sebenarnya sih gue agak riskan ini untuk cerita horor jam segini, karena gue bahkan nggak bisa tidur nih. Jadi jam berapa ini? Masih siang tadi gue rekaman, bikin vlognya ya, siang tadi harusnya ya, tapi karena banyak kiriman ya nggak jadi bikin siang. Oke, sampai sini aja cerita horor gue. Oke guys, nah untuk selanjutnya kalian mau cerita horor tentang kelas mana nih? Kan pakarnya udah ini Springfield, Spring Valley maupun Pakir. Kalian mau yang mana? 3 ini. Oke, kalian bisa kalian bisa tulis, kalian bisa komentar di bawah ini. Kalian mau di custom mana? Oke guys. Terus sampai di sini aja videonya, karena gue udah lapar. Oke guys, sampai sini aja video horor gue. Jangan lupa kalian subscribe, like maupun share. Oke guys, ataupun komen di bawah ini video apa selanjutnya yang kalian inginkan. Oke guys. Oke, terima kasih untuk sebelumnya yang kalian sudah nonton, share, like maupun subscribe. Oke guys, walaupun kalian belum subscribe juga gue terima kasih banget kalian sudah nonton. Thank you very much. Oke, for you. Oke guys, sampai di sini aja video gue yang gue buat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, dadah.